Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah membacakan dalil mata pelajaran Thaqafah Aqidah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku sempurnakan agama Islam bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Baik, anak yang salih dan salihah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran Thaqafah Aqidah, yaitu yang bertemakan tentang Asmaul Husna. Tema Asmaul Husna kita pada hari ini yaitu tentang Al-Hasib Al-Kafi, yaitu Allah yang maha memberi kecukupan. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kafa billahi hasiba, yang artinya dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Dan di ayat yang lain di Quran Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun memberi petunjuk baginya. Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Nah, pada dua ayat tadi disebutkan tentang sifat Allah ya atau asma Allah yang berkenaan dengan Al-Hasib dan Al-Kafi, yaitu Allah maha memberi kecukupan. Apa itu makna dari Al-Hasib? Jadi makna dari Al-Hasib yang pertama adalah bahwa Allah maha mencukupi, yang memberikan kecukupan kepada para hambanya dari segala sesuatu yang mereka butuhkan dari perkara agama maupun perkara dunia. Al-Hasib itu bermakna juga maha memudahkan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, Al-Hasib yaitu bermakna bahwa Allah maha mencegah dari mereka segala perkara yang tidak mereka sukai, atau Allah maha mencegah keburukan. Kemudian yang keempat, Al-Hasib yaitu bahwa Allah maha menjaga, menghitung dan mengetahui semua amal perbuatan para hambanya. Dia membedakan antara amal yang baik dan buruk, serta mengetahui balasan yang berhak mereka dapatkan dan kadar pahala atau siksaan yang mereka terima.
Nah, inilah gambaran makna daripada al-hasib. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mencukupi segala kebutuhan hamba, ya. Nah, jadi di dalam kitab Fikih Asmaul Husna, ya, yang menjadi rujukan dari materi ini, bahwa kecukupan Allah kepada hamba itu terbagi menjadi dua hal, ya, yaitu kecukupan secara umum dan kecukupan yang bersifat khusus. Nah, kecukupan yang Allah berikan secara umum kepada makhluknya adalah Allah telah memberikan kecukupan kepada seluruh makhluk. Ya, Dia telah menciptakan mereka, banyak memberikan nikmat kepada mereka, yaitu makhluknya, ya, dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan tujuan diciptakannya mereka di dunia ini. Selain itu, Allah juga menyiapkan dan memberikan segala keperluan untuk kelangsungan hidup mereka di dunia, seperti makan, minum, dan lain-lain yang menjadi penunjang kehidupan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu adalah sifat Allah yang Maha mencukupi secara umum kepada seluruh makhluknya. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat Allah yang Maha mencukupi yang ini bersifat khusus, ya. Nah, maksudnya adalah Dia memberikan kecukupan kepada hambanya yang bertawakal dan Dia memperbaiki keadaan para hambanya yang bertakwa. Nah, jadi kalau sifat Allah yang Maha mencukupi yang bersifat umum itu diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Sedangkan sifat Allah yang bersifat khusus itu secara khusus hanya didapatkan bagi hamba-hambanya yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dikatakan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Maka jika kita bertawakal kepada Allah dengan menyandarkan segala keperluan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan mengusahakan semua kebaikan dan mencegah semua keburukan, artinya secara keyakinan kita bersandar kepada Allah, dan ketika kita berikhtiar semata-mata kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah secara pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan yang sempurna kepada kita. Selain itu, Allah juga bahkan akan memberikan perbaikan pada keadaan kehidupan kita, meluruskan semua tingkah laku kita, baik itu ucapan dan perbuatan kita, serta melampangkan semua kesusahan dan kesedihan. Ya, jadi sikap tawakal kepada Allah itu terwujud, ya, kepada dua hal. Yang pertama adalah di dalam keyakinan kita, di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Itu adalah keyakinan di dalam hati kita ketika kita berikhtiar melakukan suatu usaha. Nah, adapun perbuatan yang kita lakukan di samping perbuatan hati, yaitu keyakinan yang telah Ustaz sebutkan tadi, maka ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang tidak melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas kebaikan. Usaha yang kita lakukan adalah usaha kebaikan
dan usaha-usaha yang kita lakukan itu tidak ada pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu ketika kita lakukan, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh," akan kita dapatkan, yakni barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kita dari segala keperluan kita. Maka ketika kita telah bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melindungi, menjaga dan mencukupkan kita. Nah, di dalam suatu riwayat ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bercerita bahwa ucapan terakhir yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi sikap itulah yang kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari terbakarnya beliau, dari kobaran api yang ditimpakan kepada beliau. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, melindungi kita, mencukupkan segala keperluan kita dan memperbaiki keadaan kita. Manakala juga ketika kita telah melakukan suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap tawakal yang akan mendatangkan ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah sifat Allah yaitu Al-Hasib, Al-Kafi, yaitu Allah yang Maha mencukupi, Allah yang Maha melindungi. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecukupan kepada kita dan melindungi, menjaga dan memperbaiki keadaan kita. Dan semoga keyakinan itu memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita dan senantiasa akan memberikan balasan kepada kita. Demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.